pensiun gitu mas. Nah, bagusnya apa tuh mas kalau untuk investasi bagi warga sipil apa buat pensiun gitu tuh mas? Iya, jadi bahasanya itu kecil-kecil jadi gunung gitu ya. Jadi anak muda kayak Mas Robi ini kalau bisa sudah menyisihkan uang untuk berpikir itu. Jadi sudah ada pos terkait investasi. Investasi banyak ya. Ketika emas tahun 2002 itu masih harga 100.000 ya kalau nggak salah. Berapa gitu ya? Dulu naik haji ONH itu harus ratusan gram. Sekarang hanya perlu 30-35 gram. Nah, itu. Jadi teman-teman instrumen apa saja silakan diambil, yang penting tahu ilmunya. Ya, emas teman-teman juga harus tahu. Jadi jangan sampai ikut ya. Jadi harus tahu juga terkait instrumen emas itu seperti apa. Ya, meskipun pergerakannya nggak terlalu langsung gitu. Misalkan bulan ini masukin emas, bulan depan langsung untung 50 juta gitu ya. Jadi enggak. Jadi buat Mas Robi ya, dari warga sipil Zimbabwe ya. Jadi tadi intinya kecil-kecil jadi gunung gitu. Ya, misalkan kan ada kalkulator namanya kalkulator finansial, ada di salah satu aplikasi, ada juga itu bisa diproyeksikan. Misalkan kamu nabungin tiap hari atau misalkan tiap bulan itu misalkan berapa, dikali saja. Misalkan masa pensiun kamu itu kapan ya, masa pensiun kamu itu 50 tahun. Nah tadi saya punya mengumpulkan uang itu. Nah kemudian jika memang ke emas atau ke reksadana atau yang lain-lain lah ya, kan bisa dihitung reksadana ini setahunnya berapa persen ya gitu. Misalkan ketika saya punya salah satu gacoan saya, misalkan mau reksadana, misalkan kemana, nah kita bisa hitung tuh di review kan keuntungannya dari 5 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Ternyata sampai 5 tahun tuh keuntungannya sampai 49% misalkan, atau enggak 50% ya, berarti sudah bisa ketahuan nih 5 tahun saya dapat keuntungan 50% dari hasil review kinerja perusahaan tersebut atau kinerja dari reksadana tersebut. Itu bisa dilihat. Kalau misalkan setahunnya 5-6%, berarti ya itu. Jadi bisa dihitung gitu mas ya. Tapi bagaimana untuk memulai harus tahu ilmunya gitu. Dan sampai saya mau deposit itu gimana sih, untungnya 6,5% misalkan, apa dapat 6,5% tiap bulan? Kan enggak, ada pajak, ada administrasi dipotong dan sebagainya. Nah ternyata dapatnya bukan segitu gitu. Jadi gitu sih ya. Jadi gimana mas Abdul? Jadi kecil-kecil nanti lama-lama jadi gunung. Jangan langsung lihat gunungnya mas Abdul, lihat yang kecilnya dulu baru lihat gunungnya. Iya, kecil. Jangan ikut-ikutan kalau saham itu bukan kayak lotris mas ya. Iya. Yang lain barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ya mas Raffi, tadi kayaknya mau ngacung. Pak, mau nanya? Oh iya, instrumen reksadana, terus juga ada marketnya ya, ada beberapa macam. Nah itu pilih marketnya itu sesuai yang misalnya naiknya kan ada 5 tahun, 1 tahun, ada beberapa market. Nah yang bagusnya yang gimana? Ada namanya, jadi masing-masing reksadana tuh punya rumus sendiri-sendiri mas. Ya rumus sendiri-sendiri. Kayak misalkan pasar uang tuh asetnya tuh harus berapa yang dipilih, kemudian strike ratio-nya harus berapa, kemudian harus drawdown-nya tuh harus berapa, titik turunnya tuh harus berapa gitu selama ya berjalan kinerjanya. Kemudian dari segi kinerjanya bagaimana, apakah naik terus, apakah gitu kan, turun naik gitu kan. Itu jadi ada rumusnya masing-masing. Jadi semua reksadana ada kemudian bisa dicek di aplikasi ya. Ada banyak ya, ada Bareksa, ada Indo Premier yang bisa melihat review untuk kinerja perusahaannya tersebut. Jadi fundamentalnya tuh harus jalan gitu. Analisisnya harus jalan gitu. Jadi bukan kita lihat nih temen masang apa gitu ya, masang apa, saya ikutan, ternyata kita turun blok aja. Wah gimana ini ya. Jadi sekarang tuh semuanya udah aware sama finansial. Saya banyak ikut grup ya dan sebagainya.
sudah banyak yang aware tapi belum tahu ilmunya, masih ikut-ikutan. Jadi nanti merah, nah itu apa namanya, tunggu aja lah nanti juga hijau. Ya. Jadi sudah banyak sekali teman-teman ya. Jadi di Indonesia ini sudah banyak dan meningkat grafiknya. Dan semuanya apakah tahu ilmunya? Ya belum tentu. Nah itu ikut-ikutan dan sebagainya. Gitu. Jadi seperti itu. Dan satu lagi Mas Aska, Oh ya, dan apa? manajer investasinya harus jelas. Manajer investasi. Pokoknya di Indonesia itu sudah ada yang ngatur ya, namanya OJK. Pokoknya manajer investasinya bagaimana kinerjanya. Jadi itu. Kalau reksadana ya, itu kalau saham kan beda. Murni dia. Menyediakan itu misalnya kayak reksadana, aplikasi apa yang hitungannya aman untuk kita yang masih belajar? Oke. Namanya APER. Namanya APER itu agen penjual efek reksadana. Namanya ya kalau istilahnya. Nah APER ini juga di apa namanya, ada aturannya, ada APER ini dipilih yang memang terdaftar di OJK. Banyak memang investasi KAS. Nah, itu apakah OJK itu? Ya apakah dilindungi sama OJK atau enggak gitu kan ya, dan sebagainya. Nah intinya teman-teman semua jadi harus tahu terkait legalitasnya. Legalitas itu terkait tadi kalau misalkan reksadana itu namanya APER, agen penjual efek reksadana itu dia terdaftar di OJK. Jadi bisa dicek manajer investasinya, bank kustodiannya. Misalkan manajer investasinya tuh dia apa? Misalkan perusahaan apa ya? Dicek aktif nggak? Kemudian dia bank kustodiannya kemana? Dan sebagainya. Itu kalau reksadana itu namanya fund fact sheet. Ya, fund fact sheet itu kayak pernah beli ciki, ya ciki itu ada namanya tuh, ini kandungannya apa, Komposisi. ada ya? Komposisi. Bukan komposisinya, jadi kandungannya. Oh ya. Ya, itu fund fact Nilai sheet. gizi. Nah di reksadana itu bisa dicek di Indo Premier, Bursa dan sebagainya, bisa dicek, diklik bagaimana fund fact sheet-nya, jadi kinerjanya itu bagaimana. Itu Fundamental. fundamentalnya. Jadi apa grafik ini kemudian 5 tahun ini seperti apa, jadi bisa dipilih di situ. Di sini deh. Di yang terdaftar ya, jangan sampai yang abal-abal Terima kasih Mas. ya.